Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi, Ayah Bunda. Ketemu lagi di acara live streaming Rumah Sakit Dr. Muardi seputar info kesehatan anak Muardi Asah Asuk Asik. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia. Bersama saya Dr. Lintang spesialis anak. 1 jam ke depan nanti akan menemani Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi semuanya, tentunya dengan topik-topik seputar info kesehatan anak yang pasti menarik sekali. Nah, ini kita sapa dulu nih yang sudah hadir di sini. Hari ini kita kedatangan narasumber Dr. Suci, spesialis kulit. Dr. Suci, selamat pagi dok. Selamat pagi Dr. Lintang. Cerah sekali dok hari ini. Terima kasih. Secerah bajunya dok. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah masih sehat. Semangat ya dok ya? Iya, masih semangat. Sekian ratus pandemi COVID, tapi tetap semangat. Iya. Kita sapa dulu nih dok yang di Instagram. Ini ada Faikoh, sudah banyak sekali yang join, pasti karena topiknya menarik nih hari ini ya. Sudah menghadirkan narasumber yang kece, abis kece badai dan juga asik banget nih Dokter Suci. Ada di Instagram ada Faikoh, Ayu, Bayu, Musri, Rizky, Musalama, Dita dan lain-lain, banyak sekali. Sudah ribuan yang join di Instagram kita. Terima kasih yang bergabung di Instagram dan juga di Facebook. Wah, di Facebook ini sudah ada yang hadir juga dari Taiwan. Taiwan hadir dok. Dari Taiwan jauh banget ya. Wah, dok benar. Facebook Rumah Sakitnya Dr. Muardi ini dari gitu. Selain dari Sabang sampai Merauke sudah go internasional dok. Iya. Oke. Biasanya ada dari Hong Kong, Taiwan, Belanda, Papua ya. Banyak dok. Iya. Sudah go internasional kita. Nah, hari ini nih topiknya sangat menarik sekali karena sudah menghadirkan Dokter Suci. Kita hari ini mau bahas tentang topik ruam dan kulit sensitif pada bayi dan anak ya. Iya. Karena kan seringkali ya dok, orang tua, ayah bunda nih seringkali mengeluhkan ini kulit anak saya itu merah-merah, itu kulitnya sensitif nggak sih? Atau ada keluhan yang lain, sering bayi itu kan bintik-bintik merah gitu. Atau kalau orang Jawa bilang apa sih, keringat buntut ya dok? Iya, keringat buntut. Nah nanti kalau ayah bunda nih kalau mau yang mau bertanya silahkan kirim-kirim salam juga boleh ya di Instagram maupun di Facebook. Silahkan klik di kolom komentar ya di Instagram maupun di Facebook ya. Dokter Suci nih, kita mau bahas tentang topik kita hari ini kan. Ini sering banget ya dok ya, ibu-ibu nih atau mamah-mamah muda di sana, terutama yang pada mama cantik, macan ternak, mama cantik antar anak tuh. Biasanya kalau mau sekolah tuh dok, macan ternak, mama cantik antar anak. Itu kita kali dok. Nah, terus udah lama tapi kita nggak jadi macan ternak ya. Oh iya sih, karena pandemi ya dok ya. Antar anaknya cuman ke kamar, Zoom online doang. Ya. Dok, ini dok, topiknya tentang kulit sensitif pada anak nih. Sebenarnya definisinya apa sih dok? Yang kan banyak tuh orang kulit sensitif. Itu sebenarnya seperti apa sih dok? Jadi kulit sensitif itu sebetulnya adalah di mana kulitnya itu lebih peka terhadap terkena oleh bahan-bahan baik itu dari luar, ya, jadi bisa dari udara, dari bahan yang terkena langsung ke kulitnya, misalnya minyak telon atau dari krim-krim yang dipakai. Jadi dia lebih sensitif. Makanya kalau kita bilang sih ada reaksi hipersensitivitas. Nah, itu dinamakan oleh kulit sensitif. Biasanya pada kulit-kulit anak atopi gitu. Anak atopi adalah anak dengan riwayat keluarga sensitif, baik itu dari asma maupun dari rinitis atau dari alergi, bersin-bersin pagi hari atau matanya yang suka gatal. Nah, itu termasuk dari kulit sensitif, riwayat atopi. Jadi anaknya itu punya kulitnya yang lebih sensitif gitu. Nah, itu seringkali muncul pada bayi ya dok? Ya, dari awal memang kadang-kadang kulit sensitif ini sudah mulai ada pada bayi. Jadi anak-anaknya ini lebih peka terhadap dari
paparan dari luar gitu. Jadi lebih mudah teriritasi, lebih mudah alergi gitu, Dokter Lintang. Nah itu ya, ada nggak sih dok sebenarnya kulit sensitif itu yang bukan alergi? Ada, jadi iritasi ya. Namanya iritasi ya? Lebih banyak memang kalau di awal kehidupan lebih banyak yang iritasi dulu ya? Ketimbang yang alergi. Nanti begitu dia jalan ke 3 bulan, 6 bulan baru mulai itu reaksi alergi baru mulai terjadi. Tapi kalau di awal-awal kehidupan, biasanya di 3 bulan pertama itu biasanya yang terjadi itu reaksi iritasinya dulu yang sering terjadi pada anak-anak kulit sensitif ini. Nah seperti itu ya. Nah kalau pada bayi sebenarnya apa sih dok yang paling karena kan seringkali orang tua menjadi overdiagnosis bahwa itu adalah suatu alergi gitu kan. Padahal sebenarnya itu iritasi ya. Sebenarnya paling sering apa sih dok bahan-bahan iritan apa sih istilah? Iya betul ya. Bahan-bahan apa yang menyebabkan kulit pada bayi atau anak terutama bayi ya itu membuat iritasi yang mudah teriritasi. Jadi air aja sebetulnya itu merupakan iritan ringan. Air aja. Jadi kalau apalagi air ditambah dengan bahan-bahan yang ada antibakterinya gitu. Itu kadang-kadang itu membuat kulitnya menjadi lebih sensitif. Jadi kayak gitu. Seperti antiseptik begitu dok? Ya, jadi saya sarankan kalau itu anak masih usianya masih misalnya 1 bulan, 2 bulan, itu tidak perlu diberikan dengan bahan-bahan yang lebih pekat, terutama pada anak-anak yang memang punya riwayat alergi di keluarganya. Jadi itu tidak perlu. Tapi kalau anaknya itu memang dari keluarga yang tidak alergi, dia kulitnya berarti tidak begitu peka. Jadi itu nggak apa-apa kalau misalnya itu mau diberikan asal tidak berlebihan gitu. Ya, ini dok ada pertanyaan dok di Facebook dulu nih dari Masyakezu. Oh ini yang dari Taiwan dok. Dari Taiwan ini termasuknya penggemar berat loh. Ada tulisannya penggemar berat ya. Wah terima kasih. Masyakezu dari Taiwan ya. Pasti ini selalu nge-like, posting, komen di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih. Keren ya banget. Mas Syakezu. Ini ada pertanyaan. Selamat pagi dok, anak saya alergi dingin dok. Kalau kena dingin gatal kadang juga giduan mungkin ya. Mohon solusi, terus apa ada makan yang harus dihindari? Mohon solusinya dok. Terima kasih banyak atas jawabannya ya. Oh ya. Oke, jadi biduran itu penyebabnya banyak Dokter Lintang ya, yang seperti kita tahu. Mulai dari infeksi itu bisa menyebabkan biduran. Mulai dari alergi makanan juga bisa menyebabkan biduran. Bahkan tekanan pun bisa menyebabkan biduran. Kita berkeringat bisa menyebabkan biduran. Jadi biduran itu harus dilihat satu persatu kira-kira ini penyebabnya apa. Misal kalau anak ini masih belum bersekolah dan belum punya gigi misalnya, jadi berarti kemungkinan untuk biduran yang penyebabnya karena giginya yang bolong itu masih belum. Tapi kalau pada anak-anak yang sudah tumbuh gigi, perlu dipikirkan juga apakah bidurannya ini asalnya dari giginya yang bolong gitu. Jadi kadang-kadang memang biduran yang penyebabnya dari infeksi itu lebih sering didapatkan ketimbang dengan biduran yang penyebabnya dari yang lainnya gitu, terutama pada anak-anak. Jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana kesehatan giginya pada anak itu kalau dia memang sering biduran. Yang kedua, apakah sebelumnya ada sakit batuk pilek atau ada demam sebelumnya. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu pemicu biduran. Ya. Yang ketiga dari saluran pencernaannya. Saluran pencernaannya bagaimana? Apakah dia sering kembung ataukah dia sering misalnya buang air besarnya tidak lancar, misalnya seminggu cuma sekali atau malah yang sering sekali. Itu juga salah satu penyebab biduran yang dari
infeksi. Ya. Jadi sarannya tetap harus diidentifikasi dulu nih. Betul. Penyebabnya ya. Penyebabnya harus Jadi tidak diidentifikasi. selalu melulu biduran itu karena alergi. Banyak sekali penyebab dari biduran ya Bunda. Betul. Ya, semoga terjawab ya dari Taiwan tadi Mas Yakishu. Terus makanannya yang apa yang harus dihindari. Nah, itu juga harus dilihat dari penyebabnya dulu ya Dokter Lintang ya. Belum tentu kan penyebab alerginya itu adalah suatu makanan. Kalaupun itu makanan harus dipastikan dulu ya Dok, apakah betul nggak diidentifikasi makanan apa yang menyebabkan alergi. Jangan sampai semua dihindari, semua jenis protein, karena seringkali orang tua jadi overdiagnosis kan Dok. Semua makanan protein dihindari, akibatnya terjadi malnutrisi malah. Padahal penyebab bidurannya ternyata bukan karena makanan. Padahal kan anak-anak butuh ya perkembangan butuh protein gitu untuk perkembangan dari sinaps-sinaps sarafnya gitu. Begitu. Jadi kalau bingung silakan dikonsultasikan ya. Kalau di Taiwan susah ya kalau mau konsultasi sama Dokter Suci ya. Terima kasih ya yang di Facebook tadi dari Taiwan. Sekarang di Instagram Dok, ada yang pertanyaan lagi nih. Wah, sudah ada langsung yang bertanya nih karena topiknya menarik sekali Dok. Dari Surya Wardoyo di Instagram. Pagi Dok, selamat pagi. Apakah alergi selalu keturunan? Bagaimana membedakan alergi dan iritasi? Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih Mbak dari Surya Wardoyo ya. Iya, jadi alergi sebagian besar memang disebabkan karena keturunan. Jadi alergi kan banyak ya, alergi makanan, terus alergi dari bahan-bahan yang kontak ke kulit, dan atau yang kita sebut biasanya adalah dermatitis ya. Jadi apakah selalu keturunan? Sebagian besar iya, tapi tidak selalu. Jadi misalnya bapak ibunya tidak ada yang suka gatel-gatel, tapi kok anak saya gatel-gatel ya, mungkin bapak ibunya tidak gatel-gatel tapi dia punya asma, dia punya rinitis, jadi suka bersin-bersin atau suka gatal di daerah konjungtivanya, jadi punya matanya suka gatal gitu juga bisa. Jadi sebagian besar memang alergi karena keturunan, tapi tidak selalu. Kadang-kadang tidak teridentifikasi juga sih Dok. Kalau di IDAI itu ada, kalau kedua orang tuanya alergi, maka anak berisiko 40-60%. Tapi kalau tidak ada alergi, masih bisa berisiko 5% Dok. Oh iya, betul. Nah ini Dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana membedakan ini alergi atau iritasi? Iya, jadi kalau iritasi biasanya dengan bahan yang iritan atau bahan yang dioleskan sekali oles terus dia langsung muncul reaksinya Dok. Biasanya diawali dengan panas dulu. Kemudian setelah panas jadi baru kulitnya seperti terbakar gitu terasa panas, terbakar, stinging gitu, terus cekit. Nah, itu mungkin adalah iritasi. Yang kedua adalah sedangkan kalau alergi dia harus ada paparan beberapa kali. Jadi nggak sekali dioles terus dia langsung gatal, enggak, tapi perlu beberapa kali. Misalnya sabun ya. Sabun dipakai pertama kali nggak apa-apa, pakai kedua kali nggak apa-apa. Tapi setelah dipakai beberapa kali, misalnya sebulan 2 bulan, terus baru muncul tuh reaksinya. Nah, itu kemungkinan alergi. Sedangkan kalau sabun itu dipakai sekali, dia langsung bikin itu berarti dia iritasi. Terus yang kedua adalah kalau iritasi itu mengenai semua orang. Sedangkan alergi itu enggak. Jadi misalnya Dokter Lintang pakai sabunnya itu terus cerita, kemarin saya pakai sabun ini kok itu terus saya pakai juga, iya aku juga kayak gitu. Nah, gitu ya. itu jadi mungkin tidak reaksi hanya iritasi. pada satu orang ya. Betul. Sedangkan kalau alergi enggak, jadi enggak seperti itu. Jadi belum tentu yang satu gatal, yang satu enggak belum. Jadi enggak semuanya kena gitu Dok. Jelas sekali Dokter Suci ya. Semoga terjawab pertanyaannya dari Pak Surya Wardoyo di Instagram. Nah, seringkali ini Dok, ada juga tuh Dok beberapa orang tua bayi sekarang kan tidak ada beberapa yang tidak merekomendasikan pemberian bedak ya pada bayi. Nah, itu bagaimana Dok? Kalau dari kulit? Sebetulnya bedak itu juga baik untuk bayi, tapi pada beberapa
waktu tertentu mungkin tidak perlu diberikan gitu. Kenapa? Karena bedak itu sebetulnya punya cooling effect, jadi kan dia mendinginkan, terutama kalau pas lagi panas kayak gini, terus bedaknya itu kita berikan di daerah-daerah lipatan-lipatan, itu dia akan mendinginkan, jadi rasanya lebih enak gitu. Tapi kalau pada bedak itu dipakai secara berlebihan, misalnya ada ruam merah-merah di leher, terus habis itu dikasih bedak aja, nah itu malah bedaknya itu akan menutupi ruam tersebut, malah dia akan menjadi tempat si bakteri akan muncul di situ, dan lesinya akan menjadi lebih berat nantinya. Jadi harus dilihat-lihat ya, jadi mau dipakai pada saat apa. Kalau dipakai untuk pemakaian sehari-hari dok, biasanya kan sering dipakai tuh habis mandi gitu. Itu direkomendasikan nggak dok? Kalau memang anak ini tidak ada masalah dengan kulitnya, semuanya baik-baik aja, saya rasa tidak apa-apa untuk dipakai dokter Lita. Ya? Karena kan itu anak menjadi lebih tenang ya kalau dipakai bedak itu, karena lebih dingin rasanya kalau dipakai. Jadi asal tidak menimbulkan iritasi tadi ya dok ya? Asal tidak menimbulkan iritasi, betul. Ya. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram dari Tias Ratih 88. Dok, apakah ruam pada anak memungkinkan merupakan eksim? Tanda apa yang harus diwaspadai bahwa anak mengalami eksim, dok? Iya, jadi memang ruam itu kan ruam adalah reaksi merah pada kulit ya. Sedangkan eksim itu adalah reaksi di mana kulitnya mengalami perubahan menjadi perubahan, baik perubahan warna maupun perubahan peninggian kulit. Jadi apakah ruam pada anak memungkinkan merupakan eksim? Masih mungkin ruamnya itu adalah suatu eksim, tapi belum tentu semuanya juga belum tentu ruam itu adalah eksim ya. Iya, jadi kalau yang merah-merah karena dia kepanasan itu kan juga ruam sebetulnya, tapi apakah itu eksim? Ya bukan gitu. Tapi tanda-tanda apa yang harus diwaspadai kalau anak itu mengalami eksim? Jadi kalau misalnya ruam itu terjadi pada anak bayi, biasanya adalah di daerah pipi. Ya, di daerah pipi, terutama di pipi kanan dan kiri, itu adalah suatu tanda bahwa dia punya eksim atopi atau dermatitis atopi. Nah, itu ruam pada anak di situ. Kalau pada bayi, sorry. Tapi kalau dia pada anak itu ruamnya itu terjadi di daerah-daerah lipatan-lipatan gitu. Jadi di daerah sini, di daerah lipatan siku, lutut. Nah, itu pada anak. Sedangkan kalau pada dewasa itu ruamnya di daerah-daerah ekstensor. Nah, itu adalah ruam-ruam eksim yang perlu kita waspadai, apakah anak itu mengalami eksim atau enggak. Gitu. Ya, semoga jelas ya. Jadi tidak semua ruam itu adalah karena alergi ya dok? Belum, betul. Jadi bisa ruam pada anak-anak juga bisa tuh penyebabnya karena infeksi virus. Juga bisa ya dok ya, entah itu campak atau exanthema subitum, Roseola infantum, itu juga seringkali tandanya salah satunya adalah adanya kemerahan, ruam kemerahan juga. Tapi tidak selalu itu adalah suatu alergi. Ya. Itu ya Bunda Tias ya, semoga terjawab pertanyaannya ya. Terus ada lagi dok di Instagram. Pagi dokter, dok anak saya 2 tahun, sejak bayi jika gatal atau digigit serangga, kulitnya sering meninggalkan bekas bopeng. Apakah itu alergi dan bisa dihilangkan? Iya, jadi kalau kita digigit serangga, memang terus kadang-kadang meninggalkan bekas kehitaman ya. Dan bekasnya itu biasanya hanya perubahan warna aja, nantinya akan hilang dengan sendirinya. Butuh waktu memang untuk bekas hitam itu hilang, tapi kalau dia menjadi bekas bopeng itu kan artinya ada lekuannya ya. Nah, kalau jadi kulitnya lekuk gitu ya? Ya, kalau bekasnya itu bopeng atau ada lekuannya, memang itu sulit untuk hilang secara total. Warnanya bisa hilang, tapi untuk bopengnya itu sendiri kedalamannya kadang-kadang nggak bisa hilang total gitu. Nah, gitu ya. Ya, kadang seringkali
kalau terutama pada bayi ya dok. Dok, bayi saya kalau digigit nyamuk terus bentol-bentolnya hilang, tapi habis itu hitam-hitam lama-lama nggak hilang-hilangnya lama banget, itu gimana sih dok gitu? Iya, nah itu juga ada hubungannya sama tadi kulit sensitif itu dokter Lintang. Jadi pada beberapa keluarga itu yang memang dia kulitnya lebih peka sehingga kalau dia bekas itu akan meninggalkan, kalau dia digigit nyamuk akan meninggalkan bekas kehitaman dibandingkan dengan anak lain yang tidak berkulit peka. Kenapa? Karena ada reaksi hipersensitif itu yang disebabkan akibat gigitan nyamuk itu. Jadi digaruk-garuk bukannya tambah sembuh, tidak sembuh, tapi malah jadi eksim, jadi kayak gitu. Jadi itu yang bikin jadinya bekasnya lama hilangnya. Jadi jangan digaruk ya. Pokoknya kalau ada ruam bentol jangan digaruk ya dok. Jangan digaruk. Terus diapain ya? Pesan dokter kulit jangan digarukin orang. Jadi jangan digarukin ya. Nah terus ini ya, semoga terjawab pertanyaannya tadi. Wah, ini ada lagi dok pertanyaan dari Vela Nera di Instagram. Dok, bagaimana cara yang tepat untuk menjaga kulit bayi tetap sehat? Nah ini banyak banget dok. Ini bagus sekali pertanyaan Mbak Vela ya di Instagram. Menjaga kulit bayi tetap sehat. Iya, jadi pada umumnya memang kulit bayi itu dia masih lembut, masih supel, kenyal, dan harusnya dalam keadaan selalu lembab ya. Artinya kalau kita sentuh itu dia nggak mengeluarkan sisik-sisiknya. Itu artinya adalah kondisi kulit bayinya sehat. Nah sebetulnya dengan kita mandi sehari 2 kali dengan menggunakan sabun yang tidak mengiritasi itu sudah cukup untuk menjaga kulit bayi tetap sehat. Akan lebih baik lagi apabila ditambahkan dengan pelembab yang digunakan untuk kulit-kulit bayi dengan kulit yang sensitif tadi. Karena pada kulit bayi sensitif atau yang punya riwayat atopi atau alergi, dia itu kekurangan lemak kulit di bawahnya. Jadi lemak kulit yang namanya filagrin itu dibutuhkan. Nah, pada keadaan demikian kulit bayi tersebut cenderung menjadi lebih kering. Nah, kalau kulit bayinya lebih kering, harus kita tambahkan pelindungan dari luar, gitu. Jadi pelindungan dari luarnya adalah berupa pelembab tadi. Hanya memang pemilihan pelembabnya nih dokter Lintang yang kita harus atur, karena tidak semua pelembab ya yang bisa digunakan untuk bayi. Jadi kita harus pilih pelembab. Yang pertama adalah pelembab yang tidak terlalu banyak parfumnya. Jadi kalau bisa memang free fragrance ya, fragrance free gitu. Jadi yang nggak berbau ya dok. Iya, yang itu tidak lebih aman ya. Itu karena kayaknya kalau ngolesin lotion itu kalau nggak harum tuh ya gimana gitu. Itulah kayak nggak pakai sesuatu gitu. Iya, terus yang kedua memang dia mengandung pelembab alami yang diperlukan oleh kulit tersebut. Misalnya pelembab yang mengandung ceramid, ada pseudoceramid gitu. Itu baik untuk diberikan pada kulit bayi. Gitu. Tapi kalau misalnya anaknya bayi tersebut memang baik-baik saja, cukup dengan mandi sehari 2 kali, kemudian itu saya rasa juga sudah cukup untuk membantunya. Ya. Ya, jadi kalau menjaga kulit bayi cukup mandinya nggak boleh pakai antiseptik ya dok? Betul dok. Justru kalau dengan antiseptik itu semakin membuat kulit bayi makin kering ya dok? Iya betul dok, karena di dalam antiseptik itu kadang-kadang ada triklosannya. Nah triklosan itu dia akan meningkatkan sawar kulit ternyata, jadi lebih kering nanti jadi kulitnya. Lebih kering ya. Kalau kering garukin pasti yang bayi ya dok ya? Kalau kering terus jadi gatal digaruk, gatal garuk gatal gitu terus dok. Ya jelas sekali dokter Suci ya. Semoga terjawab pertanyaannya dari Mbak Vela Nera di Instagram. Ini ada lagi dok dari Metamorfosa. Ini kayak daur hidup daun metamorfosa. Dok, apakah alergi susu sapi selalu ditandai dengan kulit-kulit merah? Dan salep apa yang aman untuk bayi yang kulitnya sering merah-merah ya? Gimana nih dok? Oke. Alergi susu sapi tidak selalu ditandai oleh kulit-kulit merah, tapi juga bisa nih dok, dia
dari saluran pencernaannya ya dokter ya, biar mungkin dia jadi diare, malah ada konstipasi ya dok, nggak bisa BAB, atau bisa juga terus bersin-bersin terus setiap hari, pagi hari bersin-bersin juga bisa, atau muncul asmanya, muncul dari alergi susu sapi terus. Jadi tidak selalu ditandai kulitnya merah, tapi ada juga alergi susu sapi yang ditandai kemudian kulitnya terus merah-merah. Jadi itu memang saudara kandung ya, yang namanya asma bronkial, kemudian rinitis, dermatitis atopi, kemudian gastrointestinal, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk alergi susu sapi tidak selalu ya Bunda kulitnya selalu ditandai dengan kulit merah. Alergi susu sapi kalau pada bayi seringkali menyebabkan penyakitnya macam-macam ya dok, selain kulit merah, bisa diare tadi seperti dijelaskan dokter Suci. Betul. Atau yang lain, tapi memang untuk eksim karena penyebab susu sapi bisa kejadian sekitar 35% ya Bunda. Iya. Jadi apakah kalau Bunda ragu apakah ini betul alergi susu karena susu sapi atau bukan, silahkan dikonsultasikan ya dengan dokter spesialis anaknya, nanti akan dipastikan apakah betul nggak ini diagnosisnya ya. Jadi kalau kulitnya ruam kemerahan belum tentu itu alergi karena susunya ya Bunda ya. Iya betul. Nah, semoga terjawab ya tadi Mbak Metamorfosa dari Budiman Budi 77 di Instagram. Dok, anak saya kulitnya bopeng-bopeng karena digigit nyamuk dan sering digaruk sampai terluka dan gatal. Saya kasih minyak telon tidak mempan. Apa obat untuk mengurangi gatalnya ya dok? Gitu. Oh ya tadi juga belum terjawab dok yang apa tuh namanya? Salep ya. Salep ya. Jadi salep apa sih yang baik untuk kulit gatal gitu ya? Untuk sama seperti pertanyaannya Mas Budiman ini juga. Salep yang baik untuk kulit gatal adalah salep yang mendinginkan sebetulnya. Jadi sebaiknya tidak perlu dikasih minyak telon lagi kalau misalnya dia kulitnya bopeng-bopeng, karena memang nggak ngaruh untuk menghentikan membuat bopengnya jadi hilang, tapi kita bisa berikan emolien atau pelembab yang diberikan ke kulitnya yang menjaga kulitnya dari paparan-paparan dari luar gitu. Jadi menurut saya bisa kita berikan pelembab yang tadi sudah saya sebutkan, yang tidak mengandung fragrance atau parfum. Kemudian yang kedua mengandung bahan-bahan alami yang memang dibutuhkan oleh kulit tersebut. Misalnya mengandung ceramid, ada pseudoceramid gitu. Jadi itu bisa dipakai. Bisa dipakai ya, termasuk ngejawab pertanyaan tadi ya dok ya, yang Mbak Metamorfosa tadi ya, iya, yang betul. salep apa yang dipakai? Salep apa yang dipakai. Jadi kalau habis digigit, karena kan seringkali habis digigit nyamuk, harapannya biar nggak bentol, biar nggak bekas, langsung dikasih minyak telon tuh dok. Tapi ternyata nggak ngaruh ya. Iya. Ya, wah pertanyaannya banyak sekali dok. Dok mau bertanya, kapan anak perlu dibawa ke dokter kulit untuk mengatasi alerginya atau cukup ke SPA? Nah ini pertanyaan menarik sekali nih dok. Ini dokter Lintang aja nih yang jawab nih. Jadi ya kalau pasien anak atau bayi terutama silahkan dikonsultasikan ke dokter anaknya dulu nih Bu. Betul nggak kalau memang penyebabnya karena misalnya alerginya karena suatu bentuk makanan atau suatu karena protein karena susu sapi yang paling sering ya dok kalau bayi ya, nanti kita tata laksana dulu nih penyebabnya. Jadi bila diperlukan diberikan susu substitusi atau susu pengganti untuk mengatasi penyebab alergi karena susu sapinya gitu. Nanti kalau diperlukan dari dokter spesialis anaknya, nanti kalau memang bandel banget nih sudah dihindari dari makanannya, apakah memang betul ini jangan-jangan bukan karena alergi nih atau penyebab yang lain seperti dokter Suci bilang tadi, itu bisa nanti dikonsultasikan ke dokter kulit gitu ya. Banyak sekali pertanyaannya nih, ada ribuan dok pertanyaan di Instagram. Wah, terima kasih ya yang sudah join. Ada lagi? Oh ya ini, dok, apa yang perlu diperhatikan dalam memilih produk skincare bayi jika kulit bayi kita sensitif? Oh iya ya. Sekarang itu kan banyak sekali ya dok produk skincare untuk bayi ya, dari yang produk lokal yang harganya miring sampai yang mungkin produk impor yang harganya ratusan ribuan gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin saya nggak ngerti ya, apakah
sebenarnya manfaatnya tuh sama, judulnya sama-sama mengandung pelembab yang mengandung sama-sama isinya seramid tadi. Tapi kenapa harganya bisa 200 ribuan yang satu bisa harganya cuma 70 ribuan gitu misalnya. Apa sih yang membedakan gitu, Dok? Jadi apa sih yang harus kita perhatikan, apa yang membedakan yang satu harganya 70, yang satu harganya 200 ribu. Itu sama kayak kita naik sama-sama ke satu tujuan, yang satu naik taksi, yang satu naik bus gitu kali ya, Dok ya. Jadi kalau yang naik taksi bisa cepet gitu, tapi kalau yang naik bus berhenti dulu. Jadi itu ada hubungannya sama bahan, mungkin ada hubungannya sama bahan yang dihantarkan untuk masuk ke dalam kulit itu. Apakah penghantarannya bisa cepat atau penghantarannya pelan-pelan, itu bisa salah satunya. Atau bisa juga itu adalah segi marketing, saya juga nggak tahu ya, Dok ya. Jadi karena dia harus segi marketingnya itu diambilnya banyak, jadi harganya cukup mahal. Sedangkan yang satunya tidak perlu marketing. Jadi kayak misalnya obat generik kan nggak perlu marketing, jadinya dia bisa murah gitu. Mungkin seperti itu juga bisa ya. Gitu. Tapi apa yang harus kita perhatikan dalam memilih produk skincare kalau kulit kita sensitif? Jadi Bulala less is more menurut saya. Jadi nggak selalu kita harus memberikan habis mandi terus habis itu dikasih minyak telon, terus habis minyak telon kalau kasih minyak telon kayak bukan bayi ya, Dok ya. Gitu ya. Habis minyak telon terus habis itu dikasih pelembab apa namanya baby lotion ya, baby lotion, habis baby lotion terus habis itu bedak ya. Saya juga dulu kayak gitu, Dok. Tapi kalau misalnya kulit orang, kalau kulit bayinya baik-baik aja sih ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kulit bayinya sensitif, less is more. Jadi sesedikit mungkin bahan yang diaplikasikan atau yang diberikan ke bayi itu lebih baik. Jadi kadang-kadang pada anak bayi dengan kulit sensitif, minyak telon adalah salah satu sumber iritasi, Dok. Ya, jadi bahan-bahan yang minyak-minyakan dia bisa menutup pori-pori kulit atau dia bisa mengiritasi, karena kan kulit anak sensitif dia lebih peka gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat muncul meruntus-meruntus pada bayi atau kulit bayinya jadi lebih kering di daerah dada, di daerah punggung. Nah, kita bisa curiga itu apakah bahan apa yang sebelumnya diaplikasikan atau dipakai pada bayi tersebut. Jadi kalau saran saya, kalau memang kulit bayinya sensitif, ya sesedikit mungkin lah dipakai bahan-bahan yang dibutuhkan gitu, nggak usah terlalu banyak. Sensitif atau enggaknya tergantung orang tuanya juga ya, Dok, yang lebih menilai ya, lebih tiap hari menilai ya. Betul. Terutama mamanya nih atau pengasuhnya ya, yang ngasuh. Dan tiap produk pun pasti bahan penyertanya kan beda-beda ya, Dok. Tiap anak pun ada yang cocok. Betul. Dengan yang produk ini, ada yang nggak cocok dengan produk yang sama gitu ya, Dok. Tentunya juga penerimaan tiap anak kan beda-beda ya. Jadi disesuaikan. Ini ada lagi, Dok, pertanyaan dari Deborah Takaliwang. Pagi, Dok, pada bayi dengan dermatitis atopi disarankan berapa kali mandi dalam sehari, Dok, agar kulit tidak terlalu kering? Terima kasih. Iya. Terima kasih, Deborah. Jadi kalau berapa kali mandi dalam sehari tergantung dari lingkungannya juga, dilihat-lihat. Kalau dia berada di ruangan terus ruangannya ber-AC, nggak kepanasan, ya sehari sekali itu cukup nggak apa-apa. Ya? Atau dia tinggalnya di Tawangmangu gitu ya, kan dingin, jadi sehari sekali tidak ada masalah. Tapi kalau dia berada di daerah tropis seperti ini, mandi 2 kali sehari rasanya sih cukup bisa. Supaya kulitnya tidak kering setelah mandi, nanti kita bisa berikan pelembab yang aman untuk bayi tersebut ya. Yang cocok tentunya ya, Bunda ya. Nah, terus itu, Dok, kayak pemilihan seperti tadi ya, mandi berapa kali sehari itu. Kalau ada yang bilang terlalu sering mandi itu juga bikin kulitnya kering ya, Dok? Betul, iya. Iya. Jadi kalau bayi ya nggak usah terlalu seringin mandi ya, Dok? Iya. Karena kan ada beberapa yang mau tidur
dimandiin lagi. ya. Siang jam 12 dimandiin lagi gitu. Iya, Itu malah ternyata membuat kulit bayinya semakin kering ya. betul, kulitnya menjadi lebih kering. Ya. Kalau keramas dok, ada tuh pertanyaan dari ibu-ibu tuh, dok kalau keramas tiap hari dikeramasin boleh nggak kulit bayi? Sebetulnya nggak ada masalah sih dokter, kalau misalnya memang kulit kepalanya cukup, rambutnya misalnya dia lepek atau dia baunya sudah tidak sedap, banyak minyak di kepalanya, ya dikeramas setiap hari itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dengan kita lakukan keramas tiap hari ternyata kulitnya menjadi sangat kering atau anak itu jadi tidak nyaman, sering garuk-garuk, mungkin kita bisa kurangi waktu keramasnya. Gitu. Jadi bisa 2 hari sekali gitu. Kita coba lihat lagi gimana di 2 hari sekali, apa ada perbaikan atau enggak nih dari kulit kepalanya gitu. Oh iya. Ya, terima kasih. Jelas sekali Dokter Suci. Ini ada pertanyaan spesial nih dari Bapak Riza. Bapak Riza ini selalu bertanya ya dimanapun saya berada. Mungkin mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Untuk pemilihan sabun mandi direkomendasikan sabun batang atau sabun cair? Iya dong, jadi terima kasih Bapak Riza atas pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk siapa ya Bapak Riza? Jadi untuk rekomendasi sabun, untuk sudah pernah diteliti sebelumnya bahwa ternyata sabun batang itu dia lebih menyebabkan iritasi tapi tidak menyebabkan alergi, dan itu kebalikannya. Kalau sabun cair dia akan lebih menyebabkan iritasi tapi tidak alergi. Jadi mana yang direkomendasikan untuk bayi itu apakah sabun batang ataupun sabun cair? Karena bayi itu lebih prone untuk terjadinya iritasi, saya lebih memilih untuk diberikan sabun batang dahulu untuk bayi. Kenapa? Karena sabun batang itu dia busanya lebih sedikit ketimbang dengan sabun cair. Jadi dia lebih untuk terjadinya iritasi itu menjadi lebih ringan gitu. Tapi kalau dia sudah mulai agak dewasa gitu, mungkin pemilihan sabun cair bisa diberikan. Seperti itu ya Bapak Riza yang di Instagram pertanyaannya. Nanti bisa tanya lagi ya, dilanjutkan di rumah. Ya, ini ada pertanyaan di Facebook dari Gea Ajeng. Dok, kalau kemerahan dan lecet di leher bayi itu sebaiknya diobati dengan apa ya? Oke. Ya, jadi kalau kemerahan dan lecet di leher bayi itu biasanya kemerahan dan lecet itu karena panas ya. Jadi hawanya terlalu panas, terus bayinya dan di daerah situ biasanya ada jamurnya dok, gitu. Karena Candida atau jamur kulit itu memang dia tempatnya adalah di daerah-daerah lipatan. Pada keadaan tertentu yang menyebabkan dia misalnya berkeringat berlebihan, nah si jamur ini juga jadi tumbuh berlebihan. Nah kita harus pastikan dulu benar apa enggak ada jamurnya atau enggak yang menyebabkan kulitnya menjadi merah-merah. Kalau itu masih ringan saja, perbaiki dulu lingkungannya. Jadi dikipasin atau bolak-balik si bayinya supaya dia aerasinya jadi lebih baik, jadi nggak terlalu panas lagi. Atau bajunya diganti dengan baju yang tidak terlalu penuh gitu ya. Jadi misalnya pakai kutungan aja di rumah, nggak perlu pakai yang sweater. Sweater atau di bedong ya. Jadi dia supaya lebih nyaman. Kalau nanti dia lebih nyaman, biasanya merah-merahnya juga jadi hilang. Tapi kalau misalnya dengan seperti itu terus merahnya tetap bertambah, maka perlu nanti dikonsulkan ke dokternya supaya bisa diberikan krim-krim anti jamurnya gitu. Kemudian kalau itu masih ringan, kita bisa sekal di daerah lehernya dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi atau
handuk ringan ya, kita sekam misalnya setiap 3 jam sekali, 2 jam sekali, nah, supaya kering gitu. Kering dan tidak menyebabkan jamur ya? Iya, betul. Nah, ini nyambung dok pertanyaan, seringkali pada bayi-bayi neonatus ya kurang dari 30 hari itu seringkali muruntus-muruntus tuh kalau orang Jawa bilang kan di daerah muka, betul. di badan, itu juga apakah itu kan sebenarnya tidak melulu itu suatu alergi ya. Terkadang orang tua mengoverdiagnosiskan anak saya alergi nih terhadap susu nih. Padahal sebenarnya itu kondisi apa sih sebenarnya dok? Ya, itu prickle heat ya atau miliaria atau apa namanya? Apa tuh? Mungkin acne neonatorum mungkin ya? Lebih ke arah itu ya, kalau meruntus-meruntus di wajah atau sampai di belakang-belakang itu miliaria apa namanya? ETN, bukan? Miliaria nama awamnya lupa. Oh, keringat buntet. Keringat buntet ya ampun, mau ngomong keringat buntet keringat aja. buntet ya. Ya baiklah. Keringat buntet, jadi itu mungkin keringat buntet aja dok, karena kan panas ya hawanya, apalagi akhir-akhir ini panas banget, panas jadi banget. itu yang masih dibedong dan pakai topi. Perbaiki dulu aerasi dari luangannya. Betul. Gitu. Kalau misalnya acne neonatorum tadi yang dijelaskan Dokter Lintang itu ya memang betul dokter, itu bisa terjadi pada awal-awal kehidupan, biasanya pada anak yang 1 minggu, 2 minggu kelahiran ya dok. Biasanya di daerah pipi, di daerah dahi, itu karena hormonal dari ibu sebelumnya, dan itu dia akan hilang sendiri. Ya. Jadi tidak melulu itu karena suatu alergi ya Bunda. Jadi kalau betul. misalnya galau, bingung, silahkan dikonsultasikan ya. Terima kasih Dokter Suci, jelas sekali tadi. Semoga terjawab ya Mbak Gea Ajeng di Facebook. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari tim Rainer. Selamat siang dokter, dok izin bertanya. Banyak orang yang mengatakan kulit anak saya kulit kentang. Sebenarnya apakah ada jenis kulit kentang? Bagaimana mengenalinya dan menanganinya? Ya, kulit kentang ini apa dok? Kulit kentang. Iya, jadi kulit kentang itu sama ya, kulit sensitif. Jadi kalau misalnya dia terkena digigit serangga atau digigit nyamuk gitu, terus ya kayak kentang, jadinya terus jadi bopeng-bopeng gitu ya kalinya. Bopeng-bopeng begitu ya. Ya, jadi kadang-kadang itu terjadi pada anak-anak dengan yang kulitnya sensitif itu tadi dok, akibat dari digaruk-garuk, terus dia akan menjadi bekas hitam, terus ada beberapa yang karena digaruk-garuk terus jadi ada bakteri di situ yang masuk, terus jadi nanahan. Kalau udah nanahan terus nanti jadi bopeng deh, gitu. Kalau orang Jawa bilang korengan ya? Korengan ya. Biasanya terjadi pada anak-anak usia sekolah ya dok ya? Iya. Usia sekolah ya? Iya, bisa sih dok. Paling sering tuh, atau anak-anak usia balita ya? 5 tahun, 3 tahun gitu ya dok, yang mulai baru berjalan, terus suka pergi-pergi, terus kadang-kadang suka garuk-garuk gitu. Suka garuk-garuk. Apakah itu suatu alergi dok? Belum tentu kan ya? Belum tentu itu suatu ya? alergi ya dok. Bisa aja itu karena infeksi dari Staphylococcus gitu, infeksi dari Pyoderma bisa. Ya, jelas sekali. Jadi memang ada namanya kulit kentang ya dok ya? Iya. Ya, semoga terjawab ya Mbak tim Rainer di Instagram. Ada lagi di Instagram? Oh masih ada. Dari Leoni Ayu, dok, apa yang menyebabkan bopeng pada kulit anak? Oh, bopeng ya, kayak koreng ya, kulit kentang tadi tuh. Iya. Apakah kita bisa mencegahnya? Nah, kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dokter Suci, apa itu kulit kentang ya, atau koreng, bopeng pada anak-anak. Nah, sekarang bagaimana mencegahnya, dok? Ya, jadi kalau kita mau mencegah bopeng pada yang terjadi, ya berarti kita harus mencegah supaya dia tidak digigit nyamuk dulu kan. Berarti ya bisa aja kita berikan saja pelembab, atau misalnya repelen yang menjaga supaya si nyamuk itu tidak masuk ke kulit kita ya. Jadi dengan repelen, dengan memberikan pelembab, jadi si nyamuk tidak masuk. Kalau nyamuknya nggak gigit kan dia nggak bikin gatal. Dan supaya juga pelembab itu juga menjaga supaya dia kulitnya nggak kering. Nah, kalau dia nggak kering, dia nggak gatal. Gitu. Jadi memang harus diberikan pelembab, bisa sesering mungkin, nggak cuma sehari 2 kali pagi dan sore, tapi kalau pada anak sensitif bisa kita berikan sesering mungkin, bisa 6 kalian gitu, nggak apa-apa dok.
Yang penting juga jangan digaruk ya. Tapi Iya. kalau anak-anak tuh ya refleks juga ya. Gatal mah. Garuki mah. Ya, mungkin bisa diberikan pelembab dulu sebelumnya supaya nggak gatel ya. Nah, tapi kalau bisa juga nih, kalau untuk mencegah biar nggak digigit nyamuk, selain dikasih lotion anti nyamuk ya dok, itu bisa kan ya, paling nggak ruangannya yang dikondisikan seminimal mungkin agar nyamuk nggak masuk, misalnya pakai kelambu. Iya. Kemudian yang kedua pakai mungkin atas tuh bolong-bolongan dipasang jaring-jaring ya dok, kelambu gitu. Jadi mencegah biar nyamuk nggak masuk, karena memang kalau pada bayi kalau sekali digigit nyamuk bekasnya memang lama sekali ya dok. Kadang-kadang orang tua suka nggak tega gitu. Ya, semoga terjawab ya Mbak Leonie Ayu. Ada lagi nih di Facebook, banyak sekali loh dok pertanyaannya dok. Luar biasa ya Muardi ya. Luar biasa nih Dokter Suci nih, luar biasa. Banyak sekali rumah sakit Dr. Penggemar Muardi beratnya tadi sudah masuk, penggemar beratnya Dokter Suci. Sekarang ada dari Prita Mama Fafa di Facebook. Dokter, apakah benar beruntusan pada pipi bayi karena terkena ASI? Bagaimana cara mencegahnya dok? Iya nih dok, pertanyaannya bagus sekali. Seringkali bayi-bayi ya masih menyusu ibunya, ASI seringkali kan jadi beruntusan tuh. Iya betul dok. Apakah itu karena kena ASI? Betul. Ya, jadi bisa dok, betul, karena kena ASI, karena apa? Air liurnya dok. Jadi air liurnya bayi itu dia sebagai suatu iritan. Mohon izin ya dok ya sebentar. Dia sebagai iritan, jadi dia menyebabkan iritasi pada daerah pipi karena air liurnya. Jadi air liur dan air urin itu sebagai iritan. Jadi itu sebabnya kenapa pada pipi bayi itu sering kita temukan iritasi akibat air liur yang nempel di kulitnya. Jadi gimana caranya? Ya pas habis kita nyusuin, jangan lupa nanti dibersihkan dengan air yang sudah dikasih, kapas yang sudah dikasih air, kita bersihkan di sekitar pipinya, sekitar mulutnya. Jadi memang bisa ya dok ya. Ya, itu ya semoga terjawab ya Mbak Prita Mama Fafa. Jadi bukan karena ASI-nya ya. Bukan ASI-nya, tapi baju. karena air liurnya ya. Nah, ini ada lagi di Instagram. Dok mau tanya, kalau udara panas, anak saya sering merasa gatal-gatal merah-merah. Itu lebih baik dikasih bedak gatal bayi atau seperti krim baby atau lotion baby ya? Iya, jadi kalau misalnya sering gatal-gatal ya, pilihannya mana? Dikasih krim baby atau lotion baby atau bedak ya? Pilihannya yang mana? Tergantung daerahnya ya dok. Kalau misalnya dia gatal-gatal merah itu di daerah-daerah lipatan, lebih syuting efeknya itu lebih nyaman dia dikasih bedak. Tapi kalau dia di daerah yang di wajah, mungkin lebih ke krim. Kalau dia di daerah yang di badan itu lebih enak, punggung gitu. Yang lebih luas itu lebih enak kalau dikasih dalam bentuk lotion. Begitu. Gitu. Ya. Kalau seperti bedak basah ya, istilahnya yang mengandung kalamin nih ya dok? Iya betul dok. Itu bisa dipakai ya dok? Bisa dokter. Itu untuk tadi miliaria atau keringat buntet itu cukup bisa mendinginkan dok. Dan lebih nyaman juga sih bayi karena begitu dia diaplikasikan dia akan membuat menjadi lebih dingin kulitnya. Karena ada zinc oxide-nya di situ. Jadi lebih dingin, lebih enak. Jadi pemilihan antara bedak, krim atau lotion tergantung lokasinya ya, tergantung tempatnya di mana ya Bunda ya. Jelas sekali Dokter Suci ya. Terima kasih dari Mbak Winariani. Wah, ini ada lagi dok di Instagram. Dok, untuk menghilangkan ruam kulit apakah dengan bahan-bahan alami? Misalnya lidah buaya gitu dok. Ini pertanyaannya juga bagus sekali nih. Yeah. Lidah buaya, ada yang bilang itu pakai apa tuh, bawang merah ya. Bawang merah diulek. Bawang merah, lidah bawang putih buaya. Juga ya dok, kadang-kadang binahong. Ya apalagi ya seringkali dikasih, kadang-kadang disuruh kalau digigit nyamuk itu, kalau ada tuh beberapa orang tua
kalau digigit nyamuk kasih air liur ibunya biar nggak bentol. Nah itu ada juga loh dok, kayak seperti itu. Nah itu gimana tuh? Yang air liur tadi kan udah kita bahas ya dok, kalau dia bersifat iritasi ya, jadi jangan diberikan air liur ibunya karena itu mengiritasi kulitnya. Air liur bayi aja bikin iritasi, apalagi air liur ibunya ya. Tergantung ibunya juga habis makan apa juga kan dok, ya kan? Kan berbahaya juga ya kalau habis makan pete dan sebagainya ya buat yang mau mencium bayinya ya. Kemudian kalau misalnya diberikan lidah buaya, sebetulnya ruam bayi, kalau dia penyebab ruam bayinya itu disebabkan karena eksim, itu pemberian lidah buaya tidak begitu bermanfaat. Manfaatnya hanya karena dia mendinginkan saja. Jadi misalnya mengurangi merahnya iya, tapi tidak menyembuhkan. Jadi kalau dia ruam kulit itu disebabkan karena eksim, memang harus ke dokter ya dok ya, supaya bisa diresepkan steroid topikal yang aman untuk diberikan pada bayi. Kemudian tapi kalau ruam kulitnya itu misalnya hanya merah-merah saja karena dia waktu itu panas hawanya, itu sih tidak apa-apa dok, aman saja diberikan. Tapi kalau diberikan apa tadi dok, bawang merah atau bawang putih, rasanya kok jangan ya dok ya, karena itu juga ada iritasinya, mengiritasi bayi gitu. Saya pernah menemukan kasus yang diberikan seperti itu, jadi lebih berat dok gitunya, lesi kulitnya. Ya, jelas sekali Dokter Suci. Semoga terjawab ya Mbak Dewi Tania Dewi ya. Jadi hati-hati dalam pemberian bahan-bahan alami ya. Tidak semua bahan-bahan alami itu aman diaplikasikan ke kulit bayi ya. Dilihat dulu ya dok ya, ruamnya seperti apa. Kalau memang sudah diberikan bahan alami kok justru malah semakin mengiritasi atau malah semakin memberat kondisinya, ya silahkan dikonsultasikan ke dokter kulit ya. Ya, masih ada lagi pertanyaan di Instagram? Kita masih ada berapa menit? Oh ya, dok saya mau nanya nih dok, sambil nunggu yang tadi pertanyaan di Instagram sudah kita jawab. Kalau ada yang, kita masih ada waktu 10 menit, silahkan Sobat Muardi ataupun ayah bunda di rumah, silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan, diklik kolom komentar ataupun kirim-kirim salam buat Dokter Suci juga boleh lah ya. Bapak Riza tadi yang di rumah mau di kantor mau kirim-kirim salam juga boleh. Ya dok, saya mau nanya, kadang pada beberapa bayi itu kan ada yang kulitnya putih-putih ya di bagian wajah, badan, tungkai, lengan gitu, putih-putih kayak panu. Pada bayi itu, apakah itu karena panu? Panu kan karena penyebabnya jamur ya dok? Iya. Bayi ya dok ya? Bayi ya, jadi kurang dari setahun ya. Biasanya sih jarang ya dok kalau panu terjadi pada bayi, meskipun itu masih mungkin. Yang pertama kalau misalnya itu terjadi di wajah, mungkin itu efek dari sinar matahari ya. Jadi namanya pityriasis alba dok. Jadi karena dia sering dijemur gitu, nah terus dan kulitnya sensitif sehingga pada beberapa lokasi itu muncul kulit yang lebih kering dibandingkan daerah sekitarnya. Makanya kita sering temukan itu di daerah sini merah-merah, putih-putih terus lebih kering, itu bisa. Kemudian di daerah punggung atau dada, kalau misalnya itu kita temukan putih-putih dan agak kering, bisa dua dok, bisa dari iritasi akibat bahan-bahan yang dipakai sebelumnya, atau memang bisa dari jamur. Nah itu memang harus dilihat dokter ya kalau kayak gitu ya. Soalnya kan obatnya akan berbeda. Kalau misalnya ngobatin sendiri, nanti takutnya malah tambah berat. Dan seringkali penyakit kulit dengan wujud kelainan kulit seperti itu sulit kalau hanya lewat foto ya dok? Betul, iya. Kalau hanya lewat dikirim foto, dok ini sakitnya apa nih dok? Dobatin apa nih dok? Nah tentunya dokter akan lebih baik nanti kalau untuk dalam mendiagnosis dilihat langsung ya. Jadi silahkan ketemu dengan Dokter Suci di Rumah Sakit Dr. Muardi ya dok ya? Iya. Ya. Nah ada pertanyaan lagi? Ini. Nah ini dok, ini bertanya bagus sekali dari Bapak Surya Wardoyo. Siang dok, apakah bayi perlu dan boleh menggunakan sunblock
Misalnya kalau mau diajak berenang atau ke pantai, nah ini pertanyaan bagus sekali nih. Iya, dokter, Pak Suryo, untuk bayi setelah dia usia 3 bulan dia sudah boleh menggunakan sunblock. Jadi tidak ada 3 masalah. bulan ya, Dok, ya? Jadi tidak ada masalah kalau misalnya dia mau ke pantai, mau berenang, tapi memang malah penting ya, penting penggunaan sunblock itu pada bayi atau pada anak-anak, karena dia bisa melindungi dari paparan tabir surya yang membuat kulitnya nanti menjadi lebih kering. SPF berapa, Dok, yang disarankan? SPF itu tergantung dari aplikasinya mau kita lakukan berapa kali. Jadi kalau SPF 15 itu biasanya si daya perlindungan si sunscreen itu hanya bisa selama sejam atau 2 jam. Oh, gitu. Semakin tinggi SPF-nya, daya perlindungannya akan semakin lebih panjang. Jadi kalau pada bayi, misalnya kita mau kasih SPF 30, berarti nanti kita harus ngulang lagi 3 jam lagi atau 2 jam lagi, Dok. Gitu. Semakin tinggi SPF-nya, itu semakin baik. Bahkan sekarang sudah ada yang SPF 80 maupun SPF 100. Tapi untuk SPF yang tinggi seperti 80, 100 itu aman, Dok, diaplikasikan ke bayi? Kalau untuk ke bayi saya tidak sarankan ya, Dok, karena semakin tinggi SPF-nya itu dia akan semakin pekat. Jadi meskipun dia bisa melindungi dalam jangka panjang, misalnya 5 jam atau 6 jam, tapi setelah diteliti ternyata SPF 100 sama 80 itu perbedaannya tipis ternyata dalam jumlah perlindungannya. Jadi kalau misalnya mau dipilih SPF berapa, mungkin kalau untuk berenang ya bisa 50 cukup itu ya? Sudah cukup, kan nggak lama-lama ya, Dok, berenangnya ya, nggak sampai seharian ya, Dok? Enggak. Kalau saya kali, Dok. Ya, itu. Terima kasih Dokter Suci ya. Semoga terjawab Pak Suryawardoyo. Ini ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup ya. Dok, kalau ada bintik dan ruam yang meluas di jari anak, itu penyebabnya apa ya? Bagaimana menanganinya ya? Ya, jadi kalau ada bintik dan ruam yang meluas di jari anak, itu penyebabnya bisa beberapa macam. Yang pertama adalah apakah anak itu suka gigit-gigit tangannya gitu. Jadi dia suka mainin tangan, suka ngenyut gitu. Nah, itu kadang-kadang terus jadi ada luka di daerah situ. Nah, luka ini juga nanti akan menyebabkan kerusakan pada kukunya, bukan hanya pada jarinya saja. Nah, yang kedua bisa dari dia habis mainan apa, misalnya mainan slime, mainan pasir, itu juga akan bisa bikin bintik dan ruam. Jadi harus dilihat dulu ya, kira-kira ini penyebabnya apa gitu. Ya. Bagaimana menanganinya? Ya, kalau kita sudah tahu kira-kira penyebabnya, misalnya dari mainan slime, ya jangan mainan slime lagi gitu. Sering ya, Dok? Kasus anak yang iritasi karena slime itu banyak ya, Dok? Nggak banyak sih, Dok, tapi beberapa kali saya ketemu. Itu juga yang sand. Sekarang kan ada mainan pasir warna itu loh, Dok. Oh iya, nah, kinetic sand istilahnya kinetic sand ya. Itu beberapa kali saya ketemu pada anak yang tangannya itu terus ada meruntus-meruntus gitu. Setelah ditanya ternyata beberapa minggu ini lagi seneng mainan itu gitu. Ya, semoga terjawab ya Mbak Deni Alivia. Silahkan dikonsultasikan ke dokter kulit ya di Rumah Sakit Dr. Muardi, nanti ketemu Dokter Suci ya. Ya, terima kasih sudah pertanyaan semua sudah terjawab ya di Instagram maupun di Facebook. Nanti hasil rekaman live streaming hari ini yang belum sempat melihat live streaming bisa dilihat di Facebook, YouTube Rumah Sakitnya Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe dan komen ya akun sosial media kita ya. Ya, nanti juga bisa kita di Instagram feed ya, ada ya. Di Instagram feed-nya nanti juga muncul ya topik live streaming kita hari ini yang sangat menarik ini. Terima kasih yang sudah join, yang sudah bertanya, yang sudah titip-titip salam di Instagram maupun di Facebook. Closing statement, Dok, sekarang, Dok. Iya, makasih. Jadi ruam dan kulit sensitif pada bayi itu betul apa adanya. Jadi ada betul kulit adanya. Kulit sensitif
pada bayi itu tidak semuanya disebabkan karena alergi, tapi bisa juga karena iritasi terhadap bahan-bahan tertentu. Jadi Bunda yang ada di rumah perlu memperhatikan kesehatan dari kulit bayi, terutama apabila ditemukan adanya ruam atau ada riwayat kulit sensitif pada anak atau bayi Bunda. Jangan langsung overdiagnosis, tapi dicoba dulu untuk dikonsultasikan dengan dokter ahlinya. Iya, ya. Jelas sekali Dokter Suci, terima kasih yang sudah join di Instagram maupun di Facebook. Semoga bermanfaat ya yang sudah kita share hari ini untuk ayah bunda. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan tanggal berapa Mbak? Kita tanggal hari Kamis minggu depan ya. Kita akan ketemu lagi tentunya dengan topik yang menarik juga. Terima kasih, sampai jumpa.